Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan sedikit saya jelaskan terkait tentang lembaga keuangan syariah yang berupa Pegadaian Syariah, yang nantinya akan diterangkan mengenai pengertian, terus dasar hukum, terus pengaturan, terus berserta dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan juga contoh-contohnya. Langsung masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengertiannya. Pegadaian Syariah merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang di dalamnya terdapat suatu akad utang piutang yang dengan barang yang mempunyai nilai harta sebagai jaminan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, hingga orang yang berkaitan dengan tersebut bisa mengambil utangnya. Terus terkait dengan dalil dasar hukumnya telah diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi wa in kuntum ala safari walam tajidu katiban farihanu maqbudah, yang artinya jika kalian dalam perjalanan, yang dimaksud itu dan dalam transaksi muamalah, sedangkan tidak ada seorang penulis, maka hendaklah ada barang yang ditanggungkan sebagai jaminan. Terus diperkuat lagi oleh hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, yang artinya sesungguhnya Rasulullah pernah membeli makanan kepada seorang Yahudi dengan menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi tersebut. Terus terkait dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 25 dan 26 tahun 2002 yang membahas tentang syarat dan rukun gadai. Akad gadai atau akad rohon itu dikatakan sah apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama akid, orang yang berakad. Yang kedua sigot atau adanya ijab kabul. Dan yang ketiga marhun, barang yang digadaikan. Terus yang keempat itu marhun bih atau dengan istilah hutang. Dan yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galar Mutamsikin dari kelas 4. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi lembaga keuangan syariah, yaitu tentang Pegadaian Syariah, yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Izan Noval. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada namanya prinsip operasional Pegadaian Syariah, lalu yang kedua ada contoh lembaga pada Pegadaian Syariah. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu ada bagaimanakah prinsip operasional pada Pegadaian Syariah, yaitu mekanisme operasi Pegadaian Syariah itu hampir sama dengan prinsip pada pegadaian konvensional, yang dimana pegadaian konvensional itu kan juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prinsip konvensional itu pun juga dilakukan oleh Pegadaian Syariah, yang dimana juga menyalurkan uang pinjaman dengan menjaminkan barang yang bergerak. Untuk memperoleh kredit gadai syariah itu sangat sederhana. Masyarakat tuh hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminannya. Lalu uang jaminan dapat diperoleh dalam waktu kurang lebih sekitar 15-20 menit. Begitupun juga untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti ron atau gadai saja, dengan waktu proses pun yang tidak lama. Operasional Pegadaian Syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan pegadaian itu sendiri. Lalu
Untuk teknik operasional Pegadaian Syariah itu akan saya terangkan sedikit, yaitu sebagai berikut. Jadi yang pertama, nasabah itu menjaminkan barang kepada Pegadaian Syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian Pegadaian itu menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan. Lalu selanjutnya, Pegadaian Syariah dan nasabah itu menyetujui akad gadai itu. Jadi si pihak perusahaan sama nasabah itu sudah membuat kontrak perjanjian. Akad ini mengenai berbagai hal seperti kesepakatan biaya gadainya, lalu jatuh tempo gadai dan sebagainya. Untuk yang ketiga, yaitu Pegadaian Syariah menerima biaya gadai seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan, dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal kesepakatan oleh nasabah itu sendiri. Lalu yang keempat, yaitu ada nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. Dan untuk pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai lembaga-lembaga apa saja sih yang ada di Pegadaian Syariah. Untuk lembaga-lembaga yang ada di Pegadaian Syariah yang tadi telah saya baca, yaitu menurut edaran dari OJK, surat edaran per tanggal 15 Januari 2018 tuh kayaknya tuh ada 3 perusahaan besar yang telah resmi menjadi anggota Pegadaian, yaitu PT Pegadaian atau Persero. Lalu yang kedua itu ada PT HBD Gadai Nusantara. Lalu yang terakhir ada namanya PT Gadai Pinjam Indonesia atau pinjam.co.id. Ya, sekian pembahasan materi mengenai Pegadaian Syariah. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata, mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.